Pada kesempatan yang menika kita tansah mujuaken raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmat hidayah saha taufikipun. Setengah saking rahmatipun Allah, alhamdulillah kita sedaya tasih dipun paringi kesempatan inggih menika saged nindakaken pinten-pinten amal ibadah wonten ing sedasa akhir wulan Ramadan. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi yuswa ingkang panjang, barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Shalawat sarta salam kita sakita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita andhatu sawanipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Para rawuh rahimakumullah, enjang menika kita tasih nglajengaken nggih waosan sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Wa ma arsalna mir rasulin illa yuta'a bi idznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka wastaghfara lahumur rasulu lawajatullaha tawwabar rahimah." Wonten ing surah Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11. Terus Allah Subhanahu wa taala menika ngutus pira-pira rasul inggih menika supados dipun taati dumateng para umatipun. Terus Allah ngutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika untuk ditaati oleh umatnya dengan izinnya Allah, biiznillah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajatullaha tawwabar rahimah. Terus menawi kita menika walau annahum, apabila mereka mendolimi dirinya sendiri, maka datanglah kepada datang kepada baginda Nabi, fastaghfirullahu, dan memohon ampun kepada Allah, fastaghfara lahumur rasulu, maka Rasul pun juga memintakan ampun dari orang-orang yang memohon ampun kepada Allah. Kemudian Allah itu juga adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terus wonten ing ayat niki dipun terangaken bilih menawi tiang-tiang niku nglampahi pinten-pinten dosa utawi menzalimi dirinya sendiri, maka diharapkan mereka ini untuk bertobat. Kemudian datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga memohonkan ampun kepada Allah, maka Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini letak perbedaannya antara umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iblis yang pada saat itu tidak mau menjalankan perintahnya Allah untuk menghormati Nabi Adam dengan cara bersujud. Jadi ketika iblis pada waktu itu sudah beribadah kepada Allah ribuan tahun, kemudian derajatnya iblis ini bahkan melebihi beberapa derajatnya malaikat, maka iblis ini merasa mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Karena mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan kepada Allah, pada saat Allah menciptakan Adam alaihissalam dari tanah, maka pada saat itu Allah memerintahkan, wahai malaikat, wahai iblis, kalian semua bersujudlah kepada Adam yang baru aku ciptakan, karena Adam akan menjadi khalifah, akan menjadi pemimpin di muka bumi. Pada waktu itu malaikat semuanya bersujud kepada Adam.
Jadi bersujud di sini adalah bersujud bukan untuk menyembah, tapi menjalankan perintahnya Allah untuk menghormati, untuk memuliakan Nabi Adam alaihi salam. Tetapi pada saat itu iblis yang merasa dirinya diciptakan dari api, kemudian dirinya ini juga sudah menyembah Allah puluhan tahun, sementara ada makhluk yang baru diciptakan, belum punya amal apa-apa, kok disuruh menghormati, disuruh bersujud. Maka iblis menjawab, Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api dan sudah beribadah ribuan tahun, sementara Adam itu diciptakan dari tanah yang belum punya amal apa-apa. Mosok aku wis ibadah semenit 1000 tahun kon sujud ning gone wong sing lagi diciptakan. Karena iblis merasa lebih terhormat, lebih mulia daripada Adam dan menolak perintahnya Allah, maka pada saat itu Allah melaknat iblis. Jadi ini kenapa iblis itu sampai sekarang kok dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena iblis ini tidak mau menyembah Allah, hanya karena disuruh sujud menghormati, memuliakan Nabi Adam. Kalau urusan ibadah, iblis ini nomor 1, bahkan para malaikat itu kalah, sehingga derajatnya ini tinggi. Tetapi hati-hati ketika amal ibadah kita itu banyak, ketika kita ini beramal-amal soleh, kemudian bisa melakukan hal yang lebih baik, lebih sempurna dari orang lain, maka kadang ini akan timbul di hati kita sifat-sifat kibir, sifat-sifat merasa lebih besar daripada orang lain. Jadi ini kita hati-hati. Ketika kita menjadi orang yang ahli ibadah, kita menjadi orang yang amal-amal ibadahnya banyak, ini godaannya juga semakin banyak. Ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, maka disitulah kecelakaan kita akan dimulai. Kemudian di sini kaitannya dengan sholawat kepada baginda Nabi apa? Kaitannya adalah ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi, ini pada hakikatnya hampir sama dengan perintahnya Allah kepada iblis untuk memuliakan Nabi Adam dengan sujud. Jadi ketika kita diperintahkan untuk sholawat kok menolak, nah ini juga tanda-tanda bahwa saya itu misalkan beribadah tanpa dengan sholawat, saya mendekatkan diri kepada Allah tanpa melalui baginda Nabi, saya juga bisa. Karena apa? Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Karena Allah itu sangat dekat dengan kita, sehingga kita tidak perlu perantara untuk beribadah. Jadi misalkan kita kok berpendapat seperti itu, jangan-jangan kita masuk dalam lingkaran golongannya iblis laknatullah. Maka kita hati-hati ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, kita bersolawat. Bahkan di ayat yang tadi diterangkan bahwa ketika umatnya Nabi Muhammad SAW ini melakukan kezaliman atau melakukan dosa-dosa, maka dia datang kepada baginda Nabi, kemudian baginda Nabi ini mendoakan, maka Allah itu didapati adalah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apakah ini berlaku ketika baginda Nabi sudah meninggal? Ini ayat ini berlaku untuk selamanya. Jadi meskipun kita ini sudah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi ketika kita berdoa, ketika kita memohon ampun kepada Allah, di situ kita juga harus dengan menyelipkan sholawat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ini sangat memuliakan Nabi. Allah Subhanahu wa taala sangat mengistimewakan baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita pun sama. Ketika kita berdoa, ketika kita beristighfar, ketika kita mohon ampun kepada Allah,
maka jangan lupakan kita harus menyertakan dengan sholawat. Kita tidak boleh kemaki merasa amal ibadah saya sudah banyak, kemudian saya mengabdi kepada Allah tanpa perantara pun bisa, maka saya tidak perlu sholawat. Jadi misalkan ada orang yang seperti itu, ini sangat membahayakan untuk dirinya sendiri. Sehingga alangkah baiknya ketika kita berdoa, ketika kita memohon ampun kepada Allah, ini sebagaimana yang saya terangkan kemarin, bahwa doa kita itu masih akan mengambang ketika tidak disertai dengan pujian kepada Allah, tidak disertai dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita bersolawat, maka kita ini akan mengoreksi diri bahwa kita ini bukan makhluk yang sempurna, kita ini bukan orang yang tidak memerlukan baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi kita sangat membutuhkan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihissalam adalah karena Nabi Adam melihat ke atas, kemudian melihat di situ ada Allah Muhammad. Kok ada Allah, kemudian di sampingnya ada Muhammad. Tentu tulisan atau lafaz Muhammad ini bukan hal yang sembarangan. Sesuatu yang disandingkan kepada Allah ini berarti sesuatu yang istimewa. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam ini bertobat, Nabi Adam alaihissalam diterima tobatnya karena dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka minimal kita sehari niku mau sholawat kaping 300 minimal niku, menawi di bulan Maulid. Kalau di bulan-bulan biasa 100 niku saya. Terus anak-anak kita pun setiap hari dianjurkan minimal sholawat ping 100. Sholawat kaping 100 misalipun Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, boten ngantos 5 menit niku pun rampung. Nek dipraktekke niku namung 2 menit niku rampung. Nek ngebut 1 menit rampung. Mekaten ingkang kula aturaken injan menika, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.